Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Berikut materinya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teks persuasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah karya 3.4 dan 4.4. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar atau juga dibaca. Kemudian ada menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisannya. Kemudian indikator pencapaian kita pada karya 3.4, yang pertama menganalisis struktur teks persuasi dan menentukan kaidah kebahasaan teks persuasi. Dan indikator pencapaian pada karya 4.4, yang pertama merancang rujukan atau ajakan penulisan teks persuasi, dan yang kedua membuat teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks persuasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks persuasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang rujukan atau ajakan penulisan teks persuasi dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi dengan benar. Apa sih teks persuasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi itu berarti ajakan kepada seseorang dan prospek baik yang meyakinkannya, atau bisa disebut juga sebagai bujukan halus kepada seseorang. Teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti kegiatan penulis. Tujuan teks persuasi yaitu untuk mendorong seseorang mengikuti harapan atau keinginan-keinginan dari penulis. Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, berisikan data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Yang ketiga, berisikan kata-kata ajakan. Dan yang keempat, menghindari konflik. Bentuk-bentuk teks persuasi ada 3 macam. Yang pertama ada pidato, ada tulisan, dan ada retorik. Pidato itu misalnya ada propaganda, ada kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Sedangkan tulisan itu misalnya ada iklan dan selebaran. Elektronik itu misalnya ada iklan di televisi, bioskop, dan internet. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada advokasi untuk memperkenalkan barang atau jasa. Yang ketiga itu ada politik untuk mencapai tujuan politik dan kenegaraan. Dan yang keempat ada propaganda untuk tujuan kampanye atau mengajak massa. Kemudian kita masuk ke struktur dan kebahasaan teks persuasi. Apa saja struktur teks persuasi? Struktur teks persuasi itu ada 4 macam. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu itu yaitu pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat, penegasan kembali, merupakan pernyataan-pernyataan yang dari kalimat sebelumnya atau bisa disebut keseluruhan topik yang dibahas. Kemudian kita masuk ke kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi itu terdapat 5 macam. Yang pertama, terdapat pernyataan bujukan, terdapat pendapat dan fakta, menggunakan kata teknis, kemudian menggunakan kata penghubung argumentatif, dan yang terakhir menggunakan kata kerja mental.
Apa itu maksud dari terdapat pernyataan bujukan? Itu artinya pernyataan bujukan merupakan tanda utama dari sebuah teks persuasi. Persuasif itu bersifat mengajak. Jadi untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu digunakan pernyataan atau bujukan. Contohnya, penting, harus, seharusnya, sebaiknya, seyogyanya, alangkah baiknya, dan lain sebagainya yang merupakan pernyataan bujukan. Kemudian yang kedua, terdapat pendapat dan fakta. Adanya pendapat dan fakta dalam teks persuasi itu merupakan data pendukung untuk menyatakan isu dan memperkuat ajakan. Pendapat itu merupakan bagian yang muncul sebagai ajakan, sementara fakta disajikan sebagai dasar untuk mengajak melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata teknis. Yang dimaksud dengan kata teknis itu adalah kata-kata yang berkaitan langsung atau terapan dari tema yang sedang dibahas. Misalnya, tema yang akan dibahas adalah tentang menjaga lingkungan pertanian. Maka yang akan digunakan kata teknisnya itu tentang pertanian. Misalnya, ada persemaian, ada irigasi, ada yang namanya penyiangan, ada yang namanya pupuk, ada yang namanya usaha dan lain-lain yang merupakan kata teknis di bidang pertanian. Yang keempat itu menggunakan kata hubung argumentatif. Kata hubung argumentatif adalah kata penghubung yang menandakan hubungan alasan. Adapun beberapa kata penghubung argumentatif itu contohnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang abstrak, yang tidak bisa dilakukan secara fisik yang bisa dilihat. Kata kerja yang biasanya digunakan dalam teks persuasi antara lain ada diharapkan, ada memprihatinkan, ada memperkirakan, ada mengagumkan, berpendapat, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kemudian, ini merupakan contoh dari teks persuasi. Nah, pembahasan struktur teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki ini, pengenalan isunya terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2 karena dikemukakan oleh penulis pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar atau pembicaraan teks, yaitu tentang internet dan hak-hak reproduksinya. Kemudian rangkaian argumen terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, pada paragraf ini memberikan informasi mengenai reproduksi remaja dengan tepat, meliputi akibat ketika tidak peduli akan mendapat informasi haki, sampai dengan bagaimana peran orang tua dalam membicarakan tentang haki kepada anak-anaknya. Kemudian pernyataan ajakan itu terdapat pada paragraf 6. Nah, karena di sini berisi dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, yaitu agar berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang dikunjungi yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi remaja. Kemudian penegasan kembali terdapat pada paragraf 7 karena dikemukakan simpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki ini, yang pertama menggunakan pernyataan bujukan. Kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna merah dan dicetak tebal merupakan penjelasan dari kaidah kebahasaan pernyataan bujukan karena menggunakan kata bujukan yang penting, sepantasnya, harus, dan jadikanlah. Kemudian menggunakan pendapat atau opini dan fakta. Nah, dalam teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki ini, kalimat-kalimat pendapat atau opini itu ditandai dengan warna ungu dan bercetak tebal, dan kalimat faktanya ditandai dengan warna hijau dan bercetak tebal. Kemudian menggunakan kata
penghubung argumentatif. Dalam teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki, kalimatnya ditandai dengan warna pink yang bercetak tebal. Dan baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penulisan teks persuasi. Apa saja langkah-langkah penulis teks persuasi? Yang pertama, menentukan tema. Bujukan utama atau topik dan tujuan yang dibuat harus berkaitan dengan ajakan untuk meyakinkan orang lain. Nah, yang kedua itu ada menyusun perincian. Kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, ada rangkaian pendapat dan fakta di dalamnya, ada ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan bahan. Nah, data itu harus berupa pendapat atau opini dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh direkayasa. Kemudian yang terakhir barulah kita mengembangkan teksnya. Nah, kembangkan kerangka tulisan dengan pemakaian kalimat yang efektif dan kata-kata persuasif serta memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasinya. Kemudian ada contoh penulisan teks persuasi. Ini merupakan contoh teks persuasi tentang temanya itu tentang pendidikan. Berikut ini merupakan bahasannya. Nah, dalam menulis teks persuasi itu hal yang diperhatikan antara lain menentukan tema. Jadi tema dalam teks tersebut itu adalah pendidikan. Nah, susunan rinciannya itu adalah ajakan belajar dengan baik. Kemudian ajakan belajar dengan baik itu bisa dilakukan dengan cara berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran, menggunakan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, dan menggerak-gerakkan badan. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan bahan atau data berupa pendapat atau opini dan fakta. Nah, fakta atau pendapat yang terdapat dalam teks tersebut itu yang pertama, tata cara belajar yang baik adalah dengan berdoa dan disertai dengan niat tulus, itu merupakan opini. Kemudian pusatkanlah pikiran ketika belajar, itu merupakan fakta. Dan ketika merasa jenuh dalam belajar, maka berhentilah sejenak dan lakukan hal-hal yang membuat bahagia, itu merupakan opini. Dan setelahnya belajarlah kembali dengan tenang, itu merupakan fakta. Kemudian kalimat rujukannya itu ada yang pertama, belajarlah, pusatkan perhatian, dan berhentilah. Nah, itu merupakan pembahasan tentang langkah-langkah menulis teks persuasi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.